Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sidik Muhtadin dari Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yaitu Ibu Norma Restu Kusumawati, SPD MPD, yang dimana pada video kali ini saya ditugaskan untuk membahas dan juga mengkaji sebuah film yang dimana pada akhir film atau pada akhir pembahasan ini saya akan memberikan sebuah studi kasus nyata sesuai dengan film yang sudah saya tonton. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang film yang akan saya bahas. Salah satu film drama biografi Indonesia yang berjudul Sang Kiai merupakan film yang bercerita tentang penjajahan Jepang pada tahun 1942, yang dimana pendudukan oleh Jepang ternyata tidak lebih baik daripada Belanda. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan juga memaksa rakyat untuk melakukan sekrei atau yang biasa disebut dengan menyembah matahari. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tokoh besar agamis pada saat itu menolak untuk melakukan sekrei karena beranggapan bahwa tindakan itu menyimpang dari akidah agama Islam. Karena sebagai umat Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan tokoh yang sangat baik dan juga merupakan panutan bagi banyak orang. Hashim Asy'ari menjadi seorang kiai yang banyak memberikan dakwah dan mendidik santri-santrinya menjadi orang yang beriman dan juga memiliki karakter yang kuat. Di mana seperti di era sekarang ini sangat banyak sekali kita jumpai di media maupun di sekitar kita berbagai peristiwa negatif yang sering terjadi. Nah, ketertarikan inilah dan fenomena inilah yang merupakan menjadi daya tarik untuk meneliti dan juga mengkaji film Sang Kiai yang dimana melihat sudut pandang dari segi pendidikan karakter. Selain itu juga dapat memberikan kepada halayak sebagai tontonan dan juga sekaligus menjadi tuntunan yang baik bagi masyarakat. Dan diharapkan pada tugas kali ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yaitu mengenai pembentukan karakter yang terdapat pada film Sang Kiai dan juga dapat menjelaskan nilai pendidikan karakter dalam film Sang Kiai dan juga berharap bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga memberikan pemahaman mengenai sikap kita sebagai warga negara, khususnya teori yang berkaitan dengan pendidikan yang menyangkut mengenai nilai-nilai pendidikan karakter untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah cuplikan yang dimana cuplikan ini merupakan penggalan cerita dari film Sang Kiai yang dimana film ini merupakan film yang akan saya bahas pada video kali ini. Dan berikut ini adalah cuplikan dari filmnya. Film Sang Kiai merupakan film biografi Indonesia yang menceritakan perjuangan tokoh yang menjadi panutan banyak orang, terutama para santrinya di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Film ini disutradarai oleh Rako Prijanto dan diproduseri oleh Gope T. Samtani dan menggait aktor-aktor kondang seperti Ikra Nagara sebagai tokoh utama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Christine Hakim sebagai Nyai Kapu, Adipati Dolken sebagai Harun, Mirza Febriani sebagai Sari, Agus Kuncoro sebagai Kiai Haji Wahid Hashim, dan banyak lagi pemeran dalam film ini. Film Sang Kiai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan keadaan masyarakat pribumi dan membuat Nusantara semakin tercekik. Jepang mengambil banyak jalan untuk mengambil simpati rakyat, salah satunya jalan agama. Film ini adalah kisah seorang pemuka agama, tokoh besar yang memiliki pengikut sangat besar, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan awal mula kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena mereka menganggap Jepang telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamak. Santri-santri semua, akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain, selain jihad pilihannya. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan ia ditangkap oleh Jepang. Beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan sekrei, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang dengan menyembah Dewa Matahari, namun beliau dengan keras menolak perintah tersebut. Buntut dari penolakan sang kiai untuk menandatangani perjanjian tersebut,
dan Kiai pun mendapat perlakuan yang sangat kejam dari tentara Jepang, yaitu dengan menyiksa anggota tubuhnya sehingga sang Kiai menjerit kesakitan. Santri Tebung Ireng berbondong-bondong mendatangi markas Jepang, walau tak memperoleh hasil yang nyata. Melihat kejadian tersebut, Kiai Haji Wahid Hasyim dan santri-santri lain mengumandangkan sholawat di depan kantor pemerintahan Jepang yang berharap agar sang Kiai dapat dibebaskan. Dengan tindakan para santri tersebut, Jepang terdesak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Wahid Hasyim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap oleh Jepang dengan dibantu A. Hamid Ono. Dan para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan pada masa itu. 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa hingga pada Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang di hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati masyarakat. Sedaya kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Kraten sekul menika daharan pokok kita. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi. Salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Melalui tindakannya, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu semua karena Yai nggak mau turun tangan kemarin. Berawal karena Masyumi mengurusi pajak hasil bumi. Di sini tokoh Harun merasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah berbeda. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah, rakyat Indonesia semakin bersatu. Kemerdekaan telah dikumandangkan 3 hari kemudian. Bung Tomo ikut menyuarakan di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut dan kebesaran akhiri Allah. Setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh nasional lainnya. Kematian beliau menjadi duka dan kesedihan yang mendalam, bukan hanya untuk keluarga, namun juga untuk seluruh santri dan seluruh kalangan tokoh masyarakat. Setelah itu, pesantren Tebu Ireng beralih dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Lalu, situasi semakin kacau dan pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak ke arah Jombang, yang dimana pesantren Tebu Ireng dianggap sebagai tempat persembunyian bagi para tentara Republik Indonesia. Singkat cerita, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949. Baik, setelah menonton cuplikan yang sudah saya putar sebelumnya, dan kita akan lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan film Sang Kiai. Kelebihan dari film Sang Kiai ini mampu memberikan nilai pendidikan karakter yang relevan untuk pembentukan karakter yang dapat kita implementasikan untuk kita menjadi warga negara yang baik, yang dimana film ini juga menyajikan audio dan visual yang banyak memberikan nilai pendidikan karakter melalui adegan maupun dialog. Terdapat beberapa nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam film Sang Kiai, diantaranya religius, disiplin, jujur,
kerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, dan juga bersahabat atau komunikatif yang tercermin pada setiap adegan dalam film. Film Sang Kiai memberikan satu panutan atau tokoh yang perlu dicontoh, yaitu beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari, karena memberikan suri tauladan yang baik sebagai pemimpin. Film tersebut sangat dianjurkan untuk ditonton para generasi muda sekarang ini, karena sebagai tuntunan bagi anak muda generasi sekarang ini yang dimana pada era saat ini banyak sekali terjadi kriminalitas. Dan juga film ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk cinta tanah air dan membangun semangat untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga mencoba meluruskan bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah kutub yang berlawanan, keduanya bisa berjalan seiringan. Dan juga kekurangan film ini yaitu pada menit-menit di akhir alur cerita ini seakan dipercepat dan beberapa peristiwa penting tidak dimasukkan sehingga menyebabkan sedikit kebingungan bagi penikmat film. Namun kekurangan itu disebabkan karena setting cerita yang panjang, maka dari itu apabila ditampilkan maka dipastikan durasinya akan sangat panjang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pendapat dan pandangan tentang film Sang Kiai ini. Menurut saya film ini mampu menggambarkan sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai manusia biasa, bukan sosok sakti yang tak mempan senjata. Seperti yang sudah kita lihat pada cuplikan video sebelumnya, yang dimana salah satu tentara Jepang menyiksa anggota tubuh yaitu tangan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan beliau pun juga menjerit kesakitan. Dan selain itu juga penggambaran visualisasi pada film ini terlihat begitu nyata sehingga penonton seperti merasakan situasi yang nyata saat zamannya peristiwa ini terjadi. Tak ayal apabila film ini menghabiskan mungkin budget yang sangat besar karena terlihat pada film ini figuran yang diikutsertakan lumayan banyak, dan itu bertujuan agar mendapatkan situasi atau feel yang sesuai pada masa itu. Dan ini merupakan pendapat saya dari sisi penikmat film. Dan perlu juga diperhatikan bahwa film ini sangat kental dengan nilai-nilai yang mengandung rasa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Film ini mengapresiasikan rasa nasionalisme yang menceritakan tentang perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari saat melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan penentu arah dalam pengerahan massa santri dalam melawan penjajah dan sebagai kunci dalam menggerakkan santri-santri dan masyarakat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beliau yang menyulut rasa kebangsaan santri-santrinya untuk berperang melawan penjajah dengan fatwanya yaitu resolusi jihad. Perlawanan yang mereka sebut sebagai jihad ini bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan agama saja, melainkan juga kewajiban sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air, dan juga suatu semangat untuk menegakkan kebenaran di negara tercinta ini. Kemudian yang selanjutnya pembahasan mengenai contoh kasus nyata. Di sini pada contoh kasus nyatanya mungkin bukan dari segi bagaimana santri zaman sekarang ini berperang melawan penjajah Jepang untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Namun yang akan saya tunjukkan kasus yang mirip dengan yang ada pada film ini, yaitu karakter yang tertanam pada santri dalam film Sang Kiai, yaitu sikap nasionalisme yang dimiliki oleh para santri tersebut. Saat ini kasus yang baru-baru muncul yaitu berbagai aksi terorisme oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dengan dalih jihad fisabilillah yang terjadi di Indonesia saat-saat baru-baru ini sangatlah mungkin patut disayangkan. Islam yang sebenarnya mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan juga welas asih, toleransi serta cinta damai harus tercoreng dengan tindakan tidak bertanggung jawab semacam itu. Tindakan-tindakan terorisme ini salah satunya disebabkan oleh salah penafsiran mengenai ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam menyangkut masalah jihad. Dan juga kasus seperti ini menurut saya menyangkut keutuhan negara, karena di mana yang sudah dipahami dalam film ini bahwa peran keagamaan sangat berpengaruh dalam tatanan kenegaraan, dan ini yang mungkin terjadi, dan mungkin inilah yang menjadi tantangan bagi santri di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai ajaran keagamaan yang tentunya tidak menyimpang dari syariat Islam.
dan dengan dibarengi sikap nasionalisme agar tetap menjaga solidaritas, yang dimana solidaritas itu bersifat kemanusiaan dan juga tetap bersatu untuk menegakkan keutuhan dan kedamaian bangsa dari terorisme dan radikalisme. Dan yang selanjutnya mungkin akan langsung kepada kesimpulan pada film Sang Kiai ini. Film Sang Kiai menunjukkan beberapa nilai, termasuk nilai nasionalisme, yang dimana nilai kesatuan ditunjukkan pada film ini, yaitu keinginan bersatu dari masyarakat dalam suatu bangsa karena nasib yang sama yang mereka rasakan, yaitu tekanan di bawah penjajah Jepang. Yang selanjutnya yaitu yang tercermin nilai solidaritas, yaitu kekompakan yang tidak dihitung dengan harta benda, karena nilai solidaritas ini bersifat kemanusiaan, yang dimana ini menunjukkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian ada juga nilai kemandirian yang merupakan keinginan dan tekad untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan dan juga dapat mendapatkan hak-hak secara wajar. Yang dimana nilai nasionalisme ini terlihat dalam beberapa adegan yang dimainkan oleh para tokoh santri. Di sini film Sang Kiai mengajak setiap penontonnya ikut merasakan kembali ke zaman kolonialisme dan berusaha mengingatkan kembali para masyarakat yang sudah lupa akan sejarah kemerdekaan Indonesia, yang mana dalam film tersebut para kaum agamis ikut peran di dalamnya untuk kemerdekaan Indonesia yang mungkin tidak dicantumkan dalam buku sejarah. Mungkin untuk pembahasan pada film Sang Kiai ini cukup sekian, dan apabila ada komentar dan ada diskusi yang perlu didiskusikan mungkin dapat dituliskan pada kolom komentar di bawah. Dan cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.